Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malam ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Mushola Babus Salam. Tentu sebuah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala apabila kita memiliki kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis tentang keutamaan orang yang duduk di majelis ilmu itu sama halnya duduk di taman-taman surga. Bahkan semata-mata duduk di majelis ilmu itu sudah bisa menggugurkan dosa. Makanya Nabi SAW apabila selesai menyampaikan ilmu di tengah-tengah para sahabat, kemudian para sahabat hendak pulang, maka Rasul mengatakan, "Qumu maghfuran lakum." Berdirilah kalian karena dosa-dosa kalian sudah diampuni dan keburukan kalian sudah diganti dengan kebaikan. Dan ini sebuah keistimewaan yang luar biasa. Terkadang kita membaca istighfar malas, tapi dengan duduk di majelis ilmu sudah bisa menggugurkan dosa. Kajian di malam hari ini sebagaimana yang diminta, kita akan membahas tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Sebenarnya pembagian tentang tanda-tanda kiamat itu ada tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Pembagian ini bukan dari Nabi. Nabi tidak pernah membagi bahwa ada tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat besar. Biasanya kalau Nabi SAW bersabda tentang tanda-tanda kiamat, Rasul hanya menyebutkan bahwa ini adalah tanda-tanda kiamat. Lalu kenapa muncul ada pembagian? Sehingga ada namanya tanda-tanda kiamat kecil dan ada tanda-tanda kiamat besar. Lah yang membagi ini tanda kiamat kecil dan besar itu hanyalah para ulama. Kenapa para ulama membagi? Untuk memudahkan belajar, supaya ketika kita mempelajari tanda-tanda kiamat ini mudah kita pelajari dengan adanya rincian-rincian ulama itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lah di antara tanda-tanda kiamat besar adalah munculnya satu makhluk yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Siapa Ya'juj dan Ma'juj? Sejak kapan Ya'juj dan Ma'juj ini ada? Kemudian di mana mereka sekarang? Dan kapan keluar? Dan kalau seandainya keluar, apa yang dilakukannya? Dan bagaimana kematiannya? Inilah yang kita akan bahas 1 jam ke depan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari kisah Ya'juj dan Ma'juj, karena kisah ini satu di antara qasasul Quran, kisah-kisah Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, kalau kita mengkisahkan kisah Ya'juj dan Ma'juj itu tidak lepas daripada satu kisah seorang raja yang namanya disebut dalam Al-Quran. Raja tersebut disebut Dzulqarnain. Pokoknya kalau kisah Ya'juj itu tidak lepas dari kisah Dzulqarnain. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menukilkan riwayat dari Imam Mujahid, seorang ahli tafsir. Apa kata Imam Mujahid? Malikul ardi masyriqaha wa maghribaha arba'atu nafarin. Bahwa ada penguasa-penguasa dunia, maksudnya penguasa yang sebagian dunia dikuasainya. Itu ada 4 raja, 4 penguasa.
Kemudian Imam Mujahid mengatakan mu'minani wa kafiran, dua mukmin dan dua kafir. Adapun yang mukmin kata beliau adalah Nabi Allah Sulaiman ibnu Dawud. Adapun yang kedua Dzulqarnain. Kemudian yang kafir keduanya, pertama Bukhtun Nasr. Bukhtun Nasr Raja Babil yang pernah menghancurkan Palestina dan membantai orang-orang Yahudi di zamannya. Dan yang kedua Namrud ibnu Kan'an. Ma'ruf Namrud, kalau cerita kisah Namrud berarti cerita kisah Nabi Ibrahim. Nah, di sini kita tahu bahwa posisi seorang raja yang bernama Dzulqarnain ini, ada seorang raja yang pernah menguasai dunia. Lalu di zaman siapa Dzulqarnain ini diutus dan menjadi raja? Dalam Fatwa Nur al-Darbi, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya soal Dzulqarnain. Maka kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dia mengatakan bahwa Dzulqarnain itu hidup di masa Nabiullah Ibrahim. Bahkan dia pernah haji bersama Ibrahim dan juga putranya Ismail. Dan Ibrahimlah yang menjadikan sebab Dzulqarnain itu masuk Islam. Yang memberikan hidayah kepada Dzulqarnain itu adalah Nabiullah Ibrahim. Nah, sejak itulah Dzulqarnain berpemahaman seperti pemahaman Nabi Ibrahim, mendakwahkan dakwah tauhid ke ujung barat, timur dan selatan, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita baca ayatnya yang berkenaan dengan kisah Dzulqarnain dan juga Ya'juj wa Ma'juj, baru kita jelaskan kisahnya. Disebutkan dalam surah Al-Kahfi, tepatnya ayat ke-83 sampai 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiyatin wa wajada 'indaha qauman qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu adzaban nuqra wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'al husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra thumma atba'a sababa. Mereka bertanya-tanya kepada wahai Muhammad tentang Dzulqarnain, asbab nuzul daripada ayat ini. Jadi orang-orang Yahudi itu memberikan informasi kepada para pembesar musyrik Arab. Kita tahu bahwa ketika Nabi SAW berdakwah di Mekah, banyak tantangan yang dihadapi Nabi kan. Nah, salah satunya adalah Nabi SAW dihadapkan dengan orang-orang Quraisy. Lah, orang-orang Quraisy ini kan sedemikian rupa menghalang-halangi dakwah Nabi SAW, termasuk juga mengorek-ngorek informasi tentang Nabi. Dengan cara apa? Dengan cara mengutus pembesar mereka untuk bertanya kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Karena orang-orang Yahudi itu dianggap orang-orang cerdas. Maka oleh orang-orang Yahudi diajarkan beberapa soal. Coba tanya kepada orang yang ngaku Nabi di Mekah itu, maksudnya Rasul, tentang 3 soal. Kalau dia sanggup menjawab, berarti dia seorang Nabi. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab, dustakan kenabiannya. 3 soalan itu, pertama, tanyakan kepada dia tentang sekelompok anak muda yang terjerembab dalam sebuah gua yang kisahnya sangat menakjubkan. Ceritakan mereka. Kemudian yang kedua, soal raja yang berkeliling dunia ke arah timur dan barat yang mengajak manusia kepada tauhid, bagaimana kabarnya? Kemudian yang ketiga, tanya kepada dia soal apa itu ruh. Kemudian orang-orang Yahudi pun memberikan kunci jawabannya kepada para pembesar musyrik Arab itu. Pulanglah para pembesar Quraisy ini ke Mekah. Kemudian menemui Nabi SAW. Kemudian mereka menjanjikan kepada Rasul, kalau bisa menjawab 3 soalan berarti engkau Nabi dan kami akan beriman, katanya.
Tapi kalau engkau tidak bisa menjawab, berarti engkau bukan seorang nabi dan kami akan mendustakan kenabian. Saking senangnya Rasul, kalau bisa menjawab 3 soalan itu, mereka akan beriman. Nabi pun mengatakan, baik, saya akan jawab pertanyaan kalian. Dan Rasul lupa mengucapkan insya Allah. Harusnya Rasul mengucapkan insya Allah. Kemudian soalan-soalan tadi diberikan kepada Nabi SAW. Kata Rasul, baik, besok jawabannya. Maksudnya besok jawabannya karena Nabi SAW tidak mungkin menjawab kecuali dengan wahyu. Tak mungkin Rasul asal jawab. Ketika keesokan harinya Rasul tidak dapat jawaban karena Jibril tidak turun. Itulah bahayanya orang kalau tidak mengucapkan insya Allah. Nabi saja bisa bermasalah tuh. Makanya kita kalau menjanjikan sesuatu itu katakan insya Allah, jangan iya atau tidak. Karena namanya sebuah peristiwa itu tidak lepas dari kehendak Allah. Hari kedua Jibril pun tidak turun sampai hari ke-14. Jibril juga tidak turun. Maka orang-orang Quraisy ini makin yakin bahwa dia adalah nabi palsu. Kalau dia seorang nabi kan punya jawaban. Maka sesaklah dada Nabi SAW. Maka tepat di hari ke-15 Jibril baru turun memberitahu jawabannya. Kemudian Nabi SAW senang. Akhirnya Rasul pun menghadap orang-orang musyrik yang bertanya kepadanya. Dari sinilah turun surah Al-Kahfi di sini. Kemudian Allah katakan, wa yas'alunaka an dzil qarnaini. Mereka bertanya-tanya kepada Muhammad tentang siapa Dzulqarnain itu. Katakanlah wahai Muhammad, aku akan bacakan kepadamu cerita tentang Dzulqarnain. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi ini, dan kami telah memberikan kepadanya jalan-jalan untuk mencapai segala keinginannya. Maka dia pun menempuh satu jalan hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari. Berarti terbenam matahari ke arah mana? Ke arah barat. Perjalanan pertama Dzulqarnain itu ke arah barat. Ingat, satu-satunya raja yang jarang duduk di singgasana itu Dzulqarnain. Sampai menurut riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Dzulqarnain itu melakukan perjalanan dakwah ke barat sampai ke timur sampai ke utara itu selama 500 tahun lamanya. Karena kan umat dulu kan panjang-panjang tuh usianya. Ya, jadi selama itu Dzulqarnain meninggalkan singgasananya dan membawa pasukannya ke barat, timur dan selatan hanya untuk mendakwahkan tauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati satu kelompok. Kami berkata, hai Dzulqarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat baik terhadap mereka. Maka Dzulqarnain mengatakan, adapun orang-orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia akan kembali kepada Tuhannya, lalu Tuhannya akan mengazabnya dengan azab yang sangat pedih. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan kami akan titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Jadi Dzulqarnain ini raja bijaksana, namun di sisi lain dia tegas. Jadi kalau dia mendapatkan sebuah kaum, mereka dipaksa untuk beriman. Kalau mereka mau beriman, maka Dzulqarnain pun akan memperbaiki kaum tersebut. Jadi akan diletakkan orang-orang hebat di kampung tersebut untuk membangun kampung tersebut. Tapi kalau mereka menolak, maka Dzulqarnain tidak segan-segan untuk mengazab mereka. Memang seperti itu Raja Dzulqarnain, keras sekali. Tetapi bagaimanapun tidak lain dan bukan dia dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah supaya orang-orang itu bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ini perjalanan yang pertama. Perjalanan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hatta idza balagha matla'is syamsi, hatta idza balagha matla'as syamsi wajadaha tadlu'a ala qaumin lam naj'al lahu min duniha syitra kadzalika qad ahatna bima ladaihi khubra thumma atba'a sababa. Kemudian dia menempuh jalan yang lain, maksudnya jalan ke arah timur, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbitnya matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari sekelompok umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindungi mereka dari cahaya matahari. Demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Jadi arah yang kedua Dzulqarnain ke arah barat,
Rupanya di arah barat, arah timur. Rupanya di arah sebelah timur Dzulqarnain mendapatkan kaum yang kita sebut dengan kaum primitif. Ya, mereka tidak punya rumah, mereka tidak berpakaian telanjang. Lah Dzulqarnain pun mendakwahkan mereka. Tapi kita tidak akan mengisahkan dua perjalanan Dzulqarnain ke barat dan ke timur. Yang kita akan kisahkan ini perjalanan terakhir. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Maka setelah Dzulqarnain berjalan ke arah barat kemudian ke arah timur, maka Dzulqarnain pun berjalan ke arah yang lainnya, entah ke arah selatan atau ke utara, yang jelas bukan barat dan timur lagi. Kemudian tiba-tiba Dzulqarnain sampai di antara dua saddain. Disebutkan kemudian beliau menempuh satu jalan yang lainnya hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung besar, maka dia mendapati di hadapan kedua bukit itu satu kaum yang hampir tidak bisa dimengerti pembicaraannya. Disinilah dimulai kisah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Dzulqarnain ini ketika mengarah ke arah lain yang jelas bukan barat dan timur, tiba-tiba Dzulqarnain dihadapkan dengan sebuah kaum yang berada di antara dua bukit yang sangat tinggi. Kaum ini tidak bisa diajak bicara. Bukan tidak bisa bicara, Dzulqarnain tidak paham bahasanya. Sampai-sampai dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, Dzulqarnain ini baru paham apa yang mereka keluhkan itu setelah kemudian menggunakan 10 penerjemah. Bayangkan 10 penerjemah ini dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya, dari bahasa yang lainnya ke bahasa yang lainnya, ke bahasa yang lainnya, sampai 10 bahasa. Baru Dzulqarnain paham. Mungkin kalau istilah kita ini, ya, pertama bahasa Padang, kemudian ke bahasa Jawa, kemudian ke bahasa Alor gitu, kemudian ke bahasa Sunda, kemudian ke bahasa-bahasa yang lain sampai 10 bahasa. Setelah 10 bahasa baru paham, oh, rupanya kalian ini begini dan begitu. Bayangkan bagaimana Dzulqarnain itu susah payah untuk memahami bahasa orang itu. Kemudian dilanjutkan, setelah Dzulqarnain paham apa yang mereka inginkan, rupanya mereka menghendaki apa? Qalu, mereka mengatakan, ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Wahai Dzulqarnain, kami ini selalu diserang oleh dua suku, dua kabilah yang sangat jahat, yang suka merusak bumi, Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian mereka mengatakan kepada Dzulqarnain, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka mengatakan, ya Dzulqarnain, bisa enggak kami akan memberikan bayaran kepadamu, upah yang sangat besar, supaya kamu membuat dinding untuk kami dan mereka, supaya kami tidak diganggu lagi. Maka Dzulqarnain pun mengatakan di hadapan mereka, qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuna bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Kata Dzulqarnain, tidak perlu, aku tidak perlu upah kalian. Apa yang sudah Allah berikan kepadaku dari kekuasaan, dari kekayaan, dari pasukan, dari nikmat Allah yang banyak, ini lebih baik dibandingkan bayaran kalian. Tenang saja, saya akan jadikan untuk kalian benteng penghalang kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj, katanya. Tetapi syaratnya, kata Dzulqarnain, apa kata dia? Atuni zubur al-hadid hatta idza sawa bainas sadafaini ila akhir ayat. Kemudian kata Dzulqarnain, yang jelas bantulah aku, kata Dzulqarnain, agar kalian menyiapkan besi-besi tembaga. Maksudnya Dzulqarnain meminta kepada mereka itu menyiapkan besi-besi tembaga itu. Maksudnya Dzulqarnain ingin membuat benteng betul-betul dari besi tembaga yang kokoh, supaya Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa naik memanjat dan tidak bisa melobangi. Dan subhanallah, disinilah terjadi perselisihan para ulama tentang kehebatan Dzulqarnain membuat benteng sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa menghancurkannya. Ini kan sebuah mukjizat namanya. Makanya kemudian para ulama berselisih pendapat tentang siapa Dzulqarnain ini. Apakah dia seorang nabi ataukah dia bukan seorang nabi? Kalau memang dia seorang nabi, berarti
mukjizatnya mampu membuat benteng yang tidak bisa dijebol sampai kiamat. Baru Allah izinkan benteng itu dijebol setelah mendekati kiamat kan? Kalau dia seorang nabi. Kalau dia bukan seorang nabi, berarti itu bentuknya karamah. Karena ada sebuah riwayat Nabi SAW pernah ditanya soal Dzulqarnain ini. Maka Nabi SAW mengatakan, saya tidak tahu. Kata Nabi SAW, ma adri Dzulqarnaini anabiyan am kana la. Saya tidak tahu, kata Rasul, apakah Dzulqarnain seorang nabi atau bukan. Makanya kemudian para ulama seperti Al-Imam Ibnu Utsaimin dan yang lainnya mengatakan bahwa Dzulqarnain itu bukan seorang nabi, tapi dia rajulun saleh. Dia adalah orang yang saleh, seorang penguasa yang saleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karamah yang banyak. Salah satunya adalah mampu membuat benteng yang tidak bisa dihancurkan siapapun sampai hari ini. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, dari sini kita tahu bahwa disinilah dimulai kisahnya Ya'juj dan Ma'juj dan berada di balik benteng yang pernah dibuat oleh Dzulqarnain. Lalu siapa Dzulqarnain ini? Ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain adalah Al-Iskandariyah Al-Makdun katanya. Kalau antum lihat di Google tentang kisah Iskandariyah Al-Makdun yang pernah menguasai bukan hanya Persia, Romawi ini ditaklukkan dia. Cina dan India di masanya ditaklukkan dia. Bayangkan, India, Cina, Persia, Romawi, luar biasa Iskandariyah Al-Makdun ini. Seolah-olah menguasai dunia kan. Ya. Sehingga sebagian orang menganggap jangan-jangan Dzulqarnain ini adalah Iskandariyah Al-Makdun yang ada di Mesir. Tapi ulama mengatakan bukan Dzulqarnain sendiri, Iskandariyah sendiri. Alasannya satu, masa kekuasaan. Iskandariyah ini berkuasa sebelum Isa bin Maryam, 300 tahun sebelum Isa bin Maryam. Adapun Dzulqarnain itu hidup di masa Ibrahim, nggak ketemu. 2000 tahun lebih lewat gitu ya. Secara zaman juga tidak ketemu. Kemudian yang kedua, Dzulqarnain ini seorang muslim, sementara Iskandariyah Al-Makdun ini seorang kafir. Dialah yang kemudian memiliki wazir menteri namanya Aristoteles, pencetus apa? Filosof Yunan, yang kemudian melahirkan banyak murid filosof seperti Plato yang semacamnya itu. Ya. Orang kafir dia. Dzulqarnain bukan orang kafir, Dzulqarnain orang Islam, muslim. Kemudian juga dari segi tempat, Aristoteles Al-Iskandariyah Al-Makdun ini dia turunan Mesir. Adapun Dzulqarnain itu turunan Arab. Jadi dari sisi manapun tidak bisa kita katakan bahwa Dzulqarnain itu adalah Iskandariyah Al-Makdun. Itu beda orang. Dzulqarnain sendiri, Iskandariyah sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita tidak akan membahas panjang lebar tentang Dzulqarnain. Kita fokus dengan kisah Ya'juj wa Ma'juj saja. Tapi bagaimanapun, kenapa saya singgung kisah Dzulqarnain sedikit, karena akan menyambung kisahnya nanti. Jadi di antara tanda-tanda kiamat besar memang terjadi silap pendapat ikhwan, mana duluan dan mana belakangan. Karena hadis-hadis tentang urutan kiamat besar itu kan banyak. Ada yang asap dulu, ada yang dajjal dulu, macam-macam lah. Sehingga kita tidak bisa memastikan urutan tentang tanda-tanda kiamat besar. Tapi saya mengambil pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam At-Tayyib, yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwa tanda-tanda kiamat besar itu dimulai dari keluarnya Dajjal. Dan ingat bahwa fitnah Dajjal ini murni fitnah agama. Jadi Dajjal ini dikeluarkan hanya untuk memfitnah agama. Dan fitnah agama itu fitnah terbesar dalam hidup. Makanya kenapa Nabi SAW sampai berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami menimpa agama kami. Karena kalau musibah dunia paling tinggi kematian ya, tapi kalau musibah agama ini bisa sampai masuk neraka. Bukan hanya mati di dunia, diazab pula di neraka. Lah Dajjal itu dikeluarkan untuk memfitnah agama. Orang dibuatnya murtad, kemudian disuruh menyembah dirinya. Dajjal ini kan awalnya ngaku nabi, kemudian belakangan ngaku Tuhan. Lah ketika Dajjal keluar, banyak manusia yang terfitnah oleh Dajjal. Maka Allah Subhanahu wa taala hendak menghentikan fitnah Dajjal dengan cara apa? Menurunkan Isa bin Maryam. Kenapa Imam Mahdi dengan pasukannya tidak sanggup membunuh Dajjal? Karena Rasul yang mengatakan Dajjal itu tidak bisa dibunuh kecuali oleh seorang nabi. Makanya ketika
Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabatnya, kalau aku hidup sementara Dajjal hidup di tengah-tengah kalian, aku yang akan melawannya. Yang jadi masalah adalah ketika aku sudah mati, Dajjal pula ada di tengah kalian, maka masing-masing kalian akan menghadapinya dan kalian tidak akan sanggup menghadapinya. Makanya kemudian hikmahnya Isa bin Maryam, kenapa sampai hari ini belum mati? Satu-satunya nabi yang disisakan Allah dan tidak meninggal sampai hari ini adalah Isa bin Maryam. Diangkat oleh Allah dan Rasul pernah berjumpa dalam peristiwa Isra Mi'raj di langit kedua dengan Isa bin Maryam. Lah Isa ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman bukan dalam rangka menyebar risalah, tidak. Karena ketika diangkat sudah sempurna risalahnya. Ada tugas lain yang Allah bebankan kepada dia. Lah salah satunya adalah membunuh Dajjal. Maka ketika kemudian Dajjal muncul, bayangkan Dajjal muncul di mana? Di negara yang mayoritas orang-orang Syiah hari ini. Khorasan. Khorasan di mana? Di Irak. Munculnya di Khorasan. Matinya di mana? Di negara yang mayoritas banyak orang-orang Yahudi di situ. Israel. Di situ ada Babil Lut, sebuah kota. Dajjal mati di situ. Seolah-olah ada korelasi antara Syiah dan Yahudi di sini kan. Ya. Karena munculnya di Khorasan. Khorasan di mana? Di Irak. Dan sekarang banyak orang-orang Yahudi di Khorasan. Dan akan mati di Babil Lut, di kota yang sangat dimuliakan oleh negara Israel. Disitulah Dajjal dibunuh oleh Isa bin Maryam. Setelah kemudian fitnah Dajjal ini berakhir karena peperangan dimenangkan Isa bin Maryam, dan kaum muslimin sudah bahagia dengan kematian Dajjal, bahkan mereka bisa melumpuhkan tentara Dajjal karena seluruh makhluk bumi berbicara. Jadi kalau ada orang kafir Yahudi sembunyi di balik batu itu, batu akan bicara, "Hei muslim, bunuh nih orang kafir, dia ada di belakang saya," katanya. Kalau dia sembunyi di pohon, pohon bicara. Pokoknya sembunyi di mana saja, maka makhluk Allah bicara, kecuali satu pohon yang tidak mau bicara, namanya Gharqad, yang hari ini ditanam besar-besaran oleh orang-orang Israel Zionis Yahudi itu. Bocor hadis ini ke mereka, sehingga mereka menanam besar-besaran pohon Gharqad hari ini. Lah, setelah Dajjal meninggal, tidak lama kemudian kaum muslimin diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba benteng Ya'juj wa Ma'juj jebol. Sebenarnya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Zainab bintu Jahsh. Jadi satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu fajar itu pernah kaget, terperanjat. Kemudian dia mengatakan, la ilaha illallah, wailun lil arabi min syarrin qad iqtarab, kata Rasul. La ilaha illallah, celaka bangsa Arab karena kejelekan telah dekat kepada mereka. Kemudian kata Rasul, futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Kata Rasul, hari ini dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka seperti ini. Kemudian Nabi SAW melingkarkan kedua jarinya, ibu jari dan telunjuknya, kata Rasul, seperti ini. Jadi bentengnya Ya'juj dan Ma'juj itu yang dibuat oleh Dzulqarnain itu sudah jebol dan sudah berlubang, dan Rasul mengisyaratkan dengan tangannya seperti ini. Artinya Ya'juj dan Ma'juj bisa ngeker dari lubang itu. Dari sini kita tahu dari zaman Rasul benteng itu sudah jebol, tapi cuman hanya seibu jari dan telunjuk segini saja. Karena setiap hari dikisahkan Ya'juj dan Ma'juj itu kan berusaha keluar dari benteng itu. Dengan cara apa? Jadi kalau sudah menjelang malam, maka mereka keluar dengan cangkul dan macam-macam lah peralatan untuk menggali lubang sampai di waktu pagi. Ketika terbit matahari, mereka ketakutan. Kemudian pembesar mereka mengatakan, ghadan nahfir, sekarang kita tinggalkan, besok kita gali lagi. Maka kemudian setelah besoknya hendak menggali bekas galian mereka, tiba-tiba tertutup kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap mereka menggali lubang, keesokan harinya tertutup lagi, seolah-olah sia-sia. Tapi di zaman Nabi SAW mereka berhasil melubangi benteng itu walaupun hanya seibu jari dan telunjuk seperti ini. Artinya di sini apa? Ini sudah permulaan benteng itu sudah akan roboh dan sudah dekatnya kiamat. Ya. Tetapi kemudian nanti di akhir zaman, ketika Allah Subhanahu wa taala izinkan Ya'juj dan Ma'juj itu keluar, maka pimpinan mereka diilhamkan untuk mengucapkan insya Allah. Subhanallah, kalimat insya Allah ini luar biasa ya,
Jadi pemimpin Ya'juj dan Ma'juj mengatakan ketika sudah digali, kemudian terbit matahari mereka istirahat, apa kata pemimpinnya? Nahfiru ghadan insyaallah. Dalam hadis yang saya disebutkan, besok kita akan gali kembali insyaallah. Jadi diilhamkan mengucapkan kalimat insyaallah. Subhanallah. Atas izin Allah, setelah pembesarnya mengucapkan kalimat insyaallah, jebol benteng itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fi kulli hadabin yansilun. Mereka keluar dari benteng itu seperti air bah yang turun dari ketinggian saking banyaknya itu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu siapa Ya'juj dan Ma'juj ini? Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Ada yang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu manusia sama dengan kita, cuman dia satu bapak dengan kita, lain ibu. Artinya apa? Kata beliau, Ibnu Katsir menukilkan pendapat ini. Dan pendapat ini diambil dari pendapat Abu Zakaria An-Nawawi, tapi beliau juga melemahkannya. Jadi Adam ini satu hari dia ihtalam. Ihtalam itu mimpi basah, ya, mimpi melakukan hubungan dalam mimpinya sampai mengeluarkan sperma. Tiba-tiba kemudian sperma Adam ini jatuh ke bumi. Lah sperma yang jatuh ke bumi ini tiba-tiba kemudian menjadi membuahi. Jadilah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu satu bapak dengan kita Adam, tapi beda ibu. Kalau kita kan ibunya Hawa, kalau Ya'juj dan Ma'juj itu ibunya tanah. Itu maksudnya. Jadi ibunya itu tanah itu. Tapi sekali lagi ini pendapat tidak berdasar. Dilemahkan banyak ulama karena tidak ada dalilnya. Ini diambil dari kisah Israiliyat, ya. Tapi pendapat yang kuat bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu sama dengan kita. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir juga kemudian menjelaskan dalam kitab yang sama Bidayah wa Nihayah itu bahwa Ya'juj dan Ma'juj sama dengan kita, satu bapa dan satu ibu. Dia turunan Adam dan turunan Hawa. Ikhwan, ketika di masa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala kirim azab kepada kaum Nuh yang kufur dengan mengirim banjir bandang disertai tufan. Yang banjir itu kemudian meluluhlantahkan semua daerah dan tidak ada yang selamat kecuali yang ada di perahu Nuh. Makanya lihat hari ini bencana di Padang itu. Ngeri kan banjir itu. Sampai 4 kecamatan 3 kabupaten itu. Lahap dia kan. Sampai hari ini banyak korban belum dicari kan. Lihat bagaimana kalau banjir itu datang. Ngeri kan adabnya. Lah di zaman Nabi Nuh itu Allah Subhanahu wa taala mengirim banjir bandang yang luar biasa. Tidak ada yang selamat satu pun. Persis seperti permintaan Nuh alaihi salatu wasallam yang berdoa kepada Allah, la tadhar alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Rabb, jangan kau tinggalkan satu jiwa kafir pun yang hidup di bumi ini. Betul, Allah tidak sisakan satu jiwa pun setelah tragedi banjir itu. Yang selamat hanya ada di perahu. Makanya Allah mengatakan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan turunan Nuh itulah yang selamat. Ya, dan Allah juga mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim surah As-Saffat tadi wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami selamatkan keturunan manusia itu hanya dari turunan Nuh alaihi salam saja. Lah kebetulan yang di perahu itu tidak ada orang lain kecuali putra-putra Nuh yang beriman. Nuh itu kan punya 4 putra. Pertama Kan'an, dia kafir, ikut agama ibunya, mati kena azab. Bahkan ketika mau ditolong oleh Nuh juga nggak mau, dia lebih baik naik ke gunung, tapi juga tidak tertolong, tenggelam juga dia. Sehingga yang selamat cuma 3, Ham, Syam, dan Yafis. Inilah 3 putra Nuh ini yang melahirkan manusia sejak zaman itu sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Semua manusia hari ini, mau di barat, mau di timur, mau di utara, mau di selatan, mau di benua manapun, itu turunan dari 3 orang itu. Mungkin nasabnya kembali kepada Syam, mungkin nasabnya kembali kepada Ham, mungkin nasabnya kembali kepada Yafis. Cuma 3 ini saja. Lah Syam ini disebut Abul Arab, maka orang-orang Arab itu nasabnya sampai ke Syam, putra. Adapun Ham ini disebut Abu Sudan, orang yang berkulit hitam, daerah Sudan dan sekitarnya, ya orang-orang Somalia, pokoknya berkulit hitam itu. Maka mereka nasabnya kepada Ham. Adapun orang-orang yang seperti kita, yang matanya sipit-sipit, kecil-kecil, bulat-bulat, ini turunan Yafis. Ya, kalau umumnya orang-orang Asia ini, kalau ditarik nasabnya itu sampai kepada Yafis putra Nuh. Lah di antara turunan Yafis putra Nuh adalah Ya'juj dan Ma'juj.
Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu manusia. Dia bukan makhluk aneh. Walaupun ada, kita tidak mengingkari beberapa pendapat para ulama yang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah makhluk yang sangat besar, semacam raksasa. Sampai-sampai kemudian disebutkan dalam hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sandaran. Karena mungkin diambil dari kisah-kisah Israiliyat. Jadi bentuk Ya'juj dan Ma'juj itu seperti pohon arus. Pohon arus itu ada di Lubnan, di Libanon sana. Itu tingginya sampai 120 hasta. Jadi pohon arus itu tingginya 120 hasta. Satu hasta itu dari sini ke sini. Ya. Kalau kita meter berarti satu hasta itu setengah meter. Kalau 2 hasta 1 meter. Berarti kalau seandainya 120 hasta berarti 60 meter. Oh, itulah tingginya Ya'juj dan Ma'juj. Musola ini aja nggak sampai 5 meter. 60 meter kan. Itu kalau jalan dagdug-dagdug gitu kan, raksasa besar. Ya. Ini satu pendapat. Tapi ada yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu tidak sebesar itu. Bahkan dia makhluk yang kecil. Dia mengatakan panjangnya sekitar 4 hasta dan lebarnya 4 hasta. Berarti 2 kali 2 meter lah kan gitu. Jadi tingginya 2 meter segini, lebar badannya 2 meter, kotak jadi kan itu ya. Ini juga satu pendapat. Tapi ada juga pendapat yang lain bahwa paling tinggi Ya'juj dan Ma'juj itu hanya 1 shibron. Shibron itu 1 jengkal. Jadi tinggi badannya 1 jengkal saja, kecil. Ya marmut gitu, 1 jengkal kayak kelinci gitu. Ya mungkin semacam cebol lah gitu ya. Jadi orang-orang kerdil. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada yang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk lain. Dia manusia tapi memiliki 2 telinga. Telinganya sangat lebar sekali. Ya. Jadi telinga yang pertama ini untuk menyelimuti dia saat tidur di malam hari. Telinga yang satunya untuk menyerang musuh. Tapi 4 pendapat ini dibantah oleh para ulama. Ini semua pendapat ini diambil dari kisah-kisah Israiliyat dan ini semua batin. Berarti Ya'juj dan Ma'juj itu sama seperti kita. Dia turunan Adam, turunan Hawa, dia manusia seperti kita. Cuman ya memang karena dia hidup di zaman Nabi Ibrahim kan otomatis kan badannya besar-besar kan gitu ya. Karena di zaman Nabi Ibrahim masih mendekati zaman Adam, dan Adam itu kan memiliki tinggi badan yang sangat besar, sampai-sampai kata Nabi SAW Adam itu punya tinggi 60 hasta. 60 hasta itu sekitar 30 meteran. Ya. Tetapi setelah Adam kan manusia mulai mengecil sampai kepada kita kan. Ya. Dan umurnya juga mulai pendek sampai kepada kita. Artinya fisik Ya'juj dan Ma'juj kalau hidup di masa itu berarti masih besar badannya. Tapi karena dia manusia, boleh jadi turunannya sampai sekarang pun ya makin kecil seperti kita. Selama dia disebut manusia, maka semakin ke sini badannya akan semakin mengecil dan usianya juga semakin pendek kan gitu. Kalau dia masih manusia. Karena ada yang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu tidak akan mati sampai melahirkan 1000 keturunan. Tapi hadis ini lemahkan para ulama. Ya. Tapi yang jelas bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu Allah berikan kemampuan mereka memiliki bangsa yang sangat banyak sekali. Jadi jumlah mereka itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita manusia itu kan ada sensusnya sekitar 7 atau 8 miliar kan begitu ya. Tapi Ya'juj dan Ma'juj ini tidak bisa berapa jumlahnya. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih ketika Adam alaihi salatu wasallam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dialognya? Allah mengatakan kepada Adam alaihi salatu wasallam nanti kepada hari kiamat, ya Adam. Maka Adam pun mengatakan labbaika wa sa'daika wal khairu biyadaika ya Rabb. Aku penuhi panggilanmu dengan senang hati karena seluruh kebaikan ada di tanganmu ya Rabb. Ada apa wahai Rabb? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam, ya Adam akhrij bi'san nar. Wahai Adam, keluarkan dari keturunanmu orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Adam kaget. Kok bisa dari keturunannya dimasukkan ke neraka? Maka kemudian para sahabat pun kemudian heran dan bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyuna dzalika al-wahid. Ketika kemudian Adam dikatakan bahwa keluarkan dari turunanmu yang akan masuk neraka, kemudian Adam mengatakan, siapa mereka? Maka Allah mengatakan, setiap 1000 dari keturunanmu, yang 1 masuk surga, yang 999 masukkan ke neraka. Kan sahabat kan bingung jadinya kan? Makanya bertanya, ya Rasulullah, ayyuna dzalikal wahid. Wahai Rasul, yang 1 itu di antara kami siapa katanya? Maka Nabi SAW mengatakan, abshiru
fa inna minkum wahidan wa min Ya'juj wa Ma'juj alfan. Kemudian Rasul mengatakan, berbahagialah kalian, yang satu itu dari kalian, yang 1000 itu dari Ya'juj dan Ma'juj. Artinya yang satu diambil dari 1000, berarti jumlah Ya'juj dan Ma'juj itu 999 berbanding 1. Jadi satu dari kita, 999 dari mereka. Kalau 10 dari kita, ya kalikan saja 999 kali 10, berarti jumlah mereka itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kita maksudnya. Makanya Rasul sampai mengatakan, kalian sangka jihad sudah terputus? Tidak, kata Rasul. Jihad itu tetap ada sampai kalian mendapatkan sebuah kaum yang tidak bisa kalian perangi dan tidak bisa kalian bunuh. Apa maksudnya? Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimana cara merangi? Jumlahnya sekian banyak, 1 lawan 999 pula. Cemana kan menang coba? Antum dikeroyok 30 orang aja belur. Dikeroyok 999 sebentar aja mati kan gitu ya. Makanya kata Rasul, kaum yang tidak bisa diperangi, jangan kita orang biasa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam sampai difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis itu. Apa kata hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu? Idza hauhallahu ila Isa, ketika Allah mewahyukan kepada Isa bin Maryam di akhir zaman, inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin bi qitalihim. Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada seorang pun dari mereka yang sanggup mengalahkannya. Maksudnya Ya'juj dan Ma'juj. Faharris ibadi ila Tur, selamatkan hamba-hambaku wahai Isa, sembunyi di bukit Tur. Coba bayangkan, Isa saja yang bisa membunuh Dajjal tidak sanggup memerangi Ya'juj dan Ma'juj. Disuruh sembunyi di bukit Tur. Kenapa ke arah bukit? Karena Ya'juj dan Ma'juj mereka trauma untuk naik ke atas bukit. Trauma dengan apa? Dengan penjara yang pernah dibuat oleh Dzulqarnain. Mereka tidak akan naik. Makanya disuruh sembunyi di ketinggian. Lah Ya'juj dan Ma'juj berusaha kemudian mengepung mereka, tapi mereka tidak naik. Mereka trauma untuk naik gunung. Makanya Isa bin Maryam pun dengan kaum muslimin yang tersisa sembunyi di atas bukit Tur sampai mereka kelaparan. Sampai dikisahkan dalam hadis yang sahih, kepala kerbau itu lebih berharga dibandingkan dirham dan dinar, saking kelaparannya. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Ya'juj dan Ma'juj itu dikenal sebagai umat yang sangat sombong, ikhwan. Sangat bengis, sangat jahat, dan dia umat perusak. Sampai-sampai dikisahkan oleh banyak para ulama ketika beristinbat dengan ayat dan hadis-hadis yang sahih. Jadi kerusakan Ya'juj dan Ma'juj itu apabila dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan merusak segalanya, merusak alam, akan menghancurkan apapun yang ada di depannya. Sampai kelompok yang pertama, jadi ketika benteng Ya'juj dan Ma'juj itu jebol, maka yang pertama kali mereka keluar, mereka melewati Danau Tiberias. Danau Tiberias, Buhairah, ya. Ma'ruf danau itu kan sekarang kan berbentuk sungai, banyak airnya, ya. Banyak airnya Danau Tiberias itu. Lah ketika Ya'juj dan Ma'juj sampai di danau itu, maka mereka minum semuanya sampai kering. Bayangkan, danau sebesar itu sampai kering, sehingga yang terakhir datang sudah nggak dapat lagi minum di situ. Pokoknya kalau ada bangunan dihancurkannya, kalau ada pohon-pohonan dimakannya, dihancurkannya, kalau ada manusia dibantai, bahkan sebagian para ulama mengatakan bangkai manusia yang dibunuh Ya'juj dan Ma'juj dimakannya. Jadi dia manusia kanibal. Naudzubillah. Jadi siapapun yang di luar rasnya akan dihancurkannya. Dan ingat, Ya'juj dan Ma'juj itu kemana-mana, karena jumlahnya banyak. Dia menguasai bumi. Ya. Sampai-sampai kemudian saking banyaknya mereka dan kehancuran yang luar biasa yang ditimbulkannya, ketika merasa bahwa makhluk bumi dari kalangan manusia sudah dibantainya, mulai mereka congkak dan sombong. Kemudian mereka menatap langit dan mengatakan, qatalna man fil ardi sanaqtuluhu man fis sama. Kami sudah membunuh orang-orang yang di bumi, sekarang yang di langit ku bantai juga. Coba sombong. Bumi ini kecil, langit ini besar, dan makhluk yang ada di langit itu para malaikat. Satu malaikat saja tidak bisa dihadapi Ya'juj dan Ma'juj. Siapa? Malakul Maut. Siapa yang bisa menghadapi Malakul Maut? Itulah kesombongan Ya'juj dan Ma'juj itu. Dia mau membantai makhluk yang ada di langit. Coba gimana caranya? Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat pembuat makar terbaik. Wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul
makirin. Silahkan kalian buat makar, tapi Allah pun punya makar, dan Allah sebaik-baik makar. Akhirnya Ya'juj dan Ma'juj mengarahkan tombak panah mereka, batu-batu mereka dilempar ke langit. Subhanallah, Allah membuat makar, disedot itu panah, tombak, senjata yang mereka lempar ke langit sampai menembus awan. Kemudian dikembalikan lagi panah dan tombak-tombak mereka ke bumi. Kemudian di ujung-ujung panah dan tombaknya itu seolah-olah ada darah yang menempel di situ. Jadi seolah-olah mereka sudah membunuh orang-orang yang di langit katanya. Lihat, tombak dan panah kami penuh berlumuran darah. Berarti mereka sudah terbantai. Sombong. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah kesombongan inilah yang mengakibatkan akhirnya Ya'juj dan Ma'juj diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat yang mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak mungkin mengadab sebuah kaum sampai diutus rasul kepada mereka. Lah Ya'juj dan Ma'juj itu kan hidup di balik benteng, entah berentah di mana. Kita tidak tahu rasul sampai enggak kepada mereka dari kalangan nabi dan rasul. Kenapa Allah adab? Padahal Allah mengatakan kami tidak mungkin mengadab sampai diutus rasul. Maka dijawab oleh para ulama bahwa sudah sampai sebenarnya ajaran para rasul terdahulu kepada Ya'juj dan Ma'juj. Cuma mereka tidak beriman dan ditakdirkan masuk neraka atas lisan Nabi SAW. Jadi mereka adalah orang-orang yang pantas masuk neraka karena kekafirannya, kesombongannya, karena mereka merusak di mana-mana, melebihi fitnah Dajjal. Kalau Dajjal kan murni fitnah agama, kalau ini murni fitnahnya yang merusak dan merusak, membunuh dan membunuh, menguasai dunia. Maka dari sinilah Isa bin Maryam yang berada di atas bukit Tur itu berdoa kepada Allah, meminta agar Allah Subhanahu wa taala menghentikan kerusakan Ya'juj dan Ma'juj ini. Akhirnya Allah mengijabah doa Isa bin Maryam dan doa kaum muslimin yang berada di bukit Tur itu. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mulai mengadab mereka. Dengan cara apa? Subhanallah. Apakah mengirim para malaikat kemudian membantai mereka, ataukah mengirim bencana berupa banjir ataupun gempa atau yang lainnya, atau mengirim binatang-binatang buas untuk menghancurkannya? Tidak. Yang Allah kirim makhluk yang sangat kecil. Bayangkan, untuk merontokkan kesombongan Ya'juj dan Ma'juj. Apa makhluk yang kecil? Naghaf. Naghaf itu semacam ulat. Ulat yang biasa masuk di hidung kerbau atau kambing, yang kalau masuk merusak badannya kemudian mati. Coba, makhluk yang kuat, merasa sombong dan congkak, bisa kalah dengan seekor ulat. Begitulah Allah merontokkan kesombongan. Ulat di mana-mana, menjadi wabah ulat di mana-mana. Dan tidak ada satupun Ya'juj dan Ma'juj kecuali masuk ulat di lubang hidungnya. Subhanallah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, kematian Ya'juj dan Ma'juj itu serentak. Jadi satu mati, mati semua. Coba. Bukan hari ini, besok ini, minggu depan ini, enggak. Pokoknya satu mati, mati semua. Begitulah Allah Subhanahu wa taala apabila berkehendak, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu, jadi-jadi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya mengutus ulat, bayangkan. Tidak mengutus harimau, tidak mengutus buaya, tidak mengutus binatang-binatang buas, tidak, hanya mengutus ulat. Sama ketika kalau kita berkisah tentang kisah tentang Sabah, negeri Sabah, yang dalam Al-Quran dikisahkan Sabah itu seperti surga di zamannya. Negeri Sabah yang ada di Yaman dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan tikus. Jadi Allah kirim tikus untuk merusak bendungan. Tapi tikusnya besar, sebesar kucing. Ya mungkin tikus got lah ya. Dan zaman dulu kan bendungan bukan kayak sekarang, pakai semen, pakai batu. Kalau digerogoti tikus ya hancur lah itu gigi tikus tuh kan itu. Kalau dulu kan buat bendungan kan pakai kayu, ya kan? Habis digerogoti. Namanya bendungan, kalau satu kayu jebol ya jebol semua lah. Kalau sudah ada celah air masuk, mudah itu air itu untuk menjebol bendungan. Jebol bendungan Ma'rib itu. Akhirnya melantakkan negeri Sabah, coba ya. Karena kesombongannya Allah kirim tikus. Sama dengan Raja Abraha yang hendak menyerang Ka'bah kan. Allah kirim apa? Burung laut yang disebut dengan ababil. Entah dari mana datangnya tuh. Ya. Tiba-tiba menghancurkan Abraha kan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak hendak menghancurkan kesombongan dari makhluk-makhluk yang congkak itu, tinggal mengirim tentara-tentaranya. Dan tentara Allah ini semua makhluk bisa dijadikan tentaranya. Ya. Maka Ya'juj dan Ma'juj mati dibunuh oleh ulat naghaf. Yang namanya makhluk ataupun
Ya'juj dan Ma'juj kan jumlahnya banyak, ikhwan. Ya setiap satu jengkal ada bangkainya lah kan gitu. Bandingannya 1 banding 999. Apa nggak di mana-mana tuh bangkainya tuh. Sampai-sampai dijelaskan dalam hadis yang sahih bagaimana bersyukurnya para binatang itu dengan kematian Ya'juj dan Ma'juj itu. Kenapa? Karena binatang-binatang khususnya pemakan bangkai itu mereka senang bersyukur kepada Allah dapat makanan banyak kan begitu ya. Sampai binatang-binatang ya pokoknya pemakan bangkai lah, harimau, macan, hyena atau apa atau burung, senang mereka bersyukur kepada Allah, banyak makanan mereka sampai gemuk-gemuk. Tapi karena Isa bin Maryam khawatir ini akan menjadi wabah di mana-mana, maka dia berdoa kepada Allah supaya Allah membuang bangkainya. Maka dikirimkan dalam hadis yang sahih burung sebesar unta, kemudian mengambil jasad itu, semua jasad Ya'juj dan Ma'juj yang ada di permukaan bumi daratan itu, entah dibuang kemana, ke lautan mana, sampai betul-betul bersih. Ya namanya yang membuang burung, ya sebersih-bersihnya membuang bangkai masih ada sisanya lah, tidak mungkin gak ada sisanya, entah darahnya, entah kotorannya, entah apanya, kan masih ada sisanya kan. Makanya Isa berdoa kembali agar Allah membersihkan bumi dengan sebesar-besarnya, dengan sebersih-bersihnya, diturunkanlah hujan yang sangat besar, kemudian banjir di mana-mana. Lah banjir inilah yang membawa sisa-sisa bangkainya Ya'juj dan Ma'juj sampai bumi betul-betul steril. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi itu subur dan makmur, seolah-olah seperti awal diciptakannya. Sampai-sampai dijelaskan pohon delima itu buahnya, ya, itu cangkangnya kalau dibelah 10 orang bisa masuk ke dalam cangkangnya. Sebagian besarnya buah satu buah. Jadi satu buah itu kalau dibelah 10 orang lo bisa masuk ke dalam cangkangnya. Jadi kalau buah durian ya 10 orang masuk ke cangkang nggak habis dari kita makan dalam cangkang durian itu. Jadi disuburkan oleh Allah Azza wa Jalla, dipenuhi dengan berkah. Makanya sampai Rasul beruntunglah orang-orang yang hidup di masa Isa bin Maryam gitu. Karena Allah berkahi. Lah ketika itu kemudian Isa bin Maryam akhirnya memaksa orang-orang yang masih di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam yang selamat. Kalau tidak maka dibunuh, dipaksa untuk masuk Islam. Karena ketika itu tidak ada jizyah lagi, tidak ada lagi upeti-upetian. Yang ada kau masuk Islam, kalau tidak kau perangi. Sampai akhirnya banyak orang-orang ahli kitab kalangan Yahudi dan Nasrani yang masuk ke dalam Islam karena dakwahnya Isa bin Maryam. Kemudian Isa pun sebelum matinya dia sempat melaksanakan haji. Kemudian setelah melaksanakan haji, ada yang mengatakan 7 tahun setelahnya, maka Isa pun wafat dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru datanglah seorang laki-laki dari Habasyah Ethiopia namanya Dzu Suwaikataini membawa pasukan, kemudian menghancurkan Ka'bah sampai rata dengan tanah setelah kematian Isa bin Maryam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, di mana benteng Dzulqarnain itu? Di mana? Ya. Dahulu di zaman Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ini daulah yang berdiri setelah Daulah Bani Umayyah. Dan Daulah Bani Umayyah itu berdiri setelah hilangnya kekhilafaan Ar-Rasyidah. Kan para khulafa Ar-Rasyidin meninggal, baru terbentuk Daulah Umayyah. Runtuhnya Daulah Umayyah, naik Daulah Abbasiyah, kan begitu, sampai terakhir Daulah Utsmaniyah. Nah di zaman Daulah Abbasiyah itu ada seorang khalifah namanya Al-Wathiq. Al-Wathiq dia bermimpi. Dalam mimpinya dia dikagetkan bahwa benteng Ya'juj dan Ma'juj itu jebol. Itu dia bermimpi dan itu berkali-kali mimpinya, sehingga membuat kekhawatiran sang khalifah. Dan kisah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, itu disebutkan kisah ini. Jadi Khalifah Al-Wathiq ini akhirnya mengutus tentara yang sangat banyak untuk melakukan pencarian di mana benteng Ya'juj dan Ma'juj. Dikirim pasukan banyak. Ya. Akhirnya pasukan yang dikirim oleh Daulah Abbasiyah ini atas perintah Khalifah Al-Wathiq ini, mereka pun menyebar kemana-mana. Ada yang mengatakan pencarian benteng itu sampai memakan waktu 2 tahun. Jadi selama 2 tahun ini pasukan Khalifah Abbasiyah ini, pasukan Khalifah Al-Wathiq ini mencari kemana-mana. Sampai pada waktunya mereka pun sampai kepada tujuan. Mereka pun sampai kepada tujuan di depan benteng yang pernah dibangun Dzulqarnain. Tapi masalahnya benteng itu tidak bisa dipanjat dan dijaga oleh para prajurit yang ada di dekat situ. Sehingga akhirnya ketika pasukan melihat bahwa benteng itu masih kokoh, masih berdiri tegak dan tidak hancur, tidak seperti mimpi sang khalifah, akhirnya pasukan ini kemudian pulang kembali. Tapi masalahnya Imam Ibnu Katsir ketika menyebutkan kisah ini tidak bersanad.
Tidak ada sanadnya, hanya disebutkan kisahnya begitu saja. Dan tidak disebutkan pasukan Abbasiyah ini sampai di mana, letak benteng itu di mana, ya. Sehingga menjadi polemik para ulama kan. Ada yang mengatakan bahwa benteng itu maksudnya adalah benteng Cina, tembok Cina. Karena ketika ada beberapa yang roboh dari tembok Cina itu rupanya ada kandungan bajanya. Berarti sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Berarti kalau yang dimaksud tembok itu tembok Cina, berarti Ya'juj dan Ma'juj itu ya orang Cina. Kan gitu. Tapi pendapat ini dibantah oleh sebagian ulama. Tidak benar. Karena benteng Ya'juj dan Ma'juj itu tidak bisa dihancurkan. Terbuat dari tembaga. Kalau ini kan terbuat dari bata-batu yang disusun. Kalau di rudal saja bisa hancur kalau benteng Cina. Kalau benteng Ya'juj dan Ma'juj kan tidak bisa dihancurkan kecuali Allah yang berkehendak kan itu. Berarti tidak benar kalau benteng itu adalah tembok Cina dan Ya'juj dan Ma'juj itu orang Cina. Apalagi banyak juga orang Cina yang muslim sekarang kan gitu. Ya. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwa dan yang berpendapat seperti ini adalah sebagian orang seperti Sayyid Qutb. Nah itu mereka memang berpendapat seperti ini. Terus sekali lagi dibantah oleh para ulama bahwa tidak benar kalau tembok Cina itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Tapi ada juga yang mengatakan tentang tembok Ya'juj dan Ma'juj ini. Jadi ada yang mengatakan itu berada dekat dengan daratan Cina, tapi ke arah selatan atau utara, wallahu a'lam. Karena ada yang mengatakan bahwa benteng ini terletak di daerah Armenia, Azerbaijan, yang sekarang mungkin disebut daerah Georgia, dekat-dekat daerah sana lah kan. Tapi kan ini hanya ijtihad para peneliti, ikhwan. Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika ditanya tentang masalah Ya'juj dan Ma'juj, dia hanya mengatakan min jihati syarqi, min jihati syarqi. Pokoknya dia sebelah timur. Maksudnya sebelah timur itu dari kota Madinah. Jadi kalau antum berada di kota Madinah, sebelah timur sana. Sebelah timurnya sampai di mana? Wallahu a'lam kan itu. Syekh bin Baz yang mengatakan seperti itu. Ya. Tapi yang jelas bahwa diketahui atau tidak tempat tembok Dzulqarnain yang memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj itu bagi kita tidak penting. Yang penting adalah kita beriman dengan Al-Quran bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu ada. Apakah mereka berada di atas bumi atau di bawah bumi? Wallahu a'lam. Dan benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain juga ada. Tempatnya di mana? Wallahu a'lam. Kita yakini ada. Dan kita beriman bahwa itu di antara tanda-tanda hari kiamat, di mana di akhir zaman benteng itu akan roboh dan Ya'juj dan Ma'juj itu akan keluar sebagai tanda-tanda pertengahan alamah kiamat besar yang mendekati kehancuran alam semesta. Inilah di antara kisah Ya'juj dan Ma'juj. Saya sudah berupaya menyingkat karena sampai jam 9 saja. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Kita buat tanya jawab. Ya, silakan. Ini kan perang di mana-mana, Ustaz. Iya. Bencana banyak. Apakah ini termasuk tanda-tanda kiamat? Iya. Perang di mana-mana, musibah di mana-mana. Apakah ini tanda-tanda kiamat? Ya, ini tanda-tanda kiamat kecil. Rasul yang mengatakan. Apa kata Nabi SAW? La taqumu sa'ah hatta yaqtural harj. Tidak akan tegak hari kiamat sampai banyaknya peristiwa al-harj. Sahabat bertanya, wa mal harj ya Rasul? Apa yang dimaksud harj wahai Rasul? Kata Nabi SAW, al-qatl, pembunuhan. Ya. Kata Nabi SAW, pembunuhan. Dan dalam hadis yang lain, sampai pembunuhan ini, la yadri al-qatil fima qatal wal maqtulu fima qutil. Yang membunuh bingung kenapa bisa membunuh, yang dibunuh makin bingung kenapa aku bisa dibunuh. Ya bayangkan. Karena sekarang ini pembunuhan itu tidak beralasan. Dalam Islam itu kalau dibunuh karena dia membunuh sebagai kisos, atau dia murtad, atau dia sebagai had hukuman dalam Islam, seperti seorang yang sudah menikah berzina maka hukuman rajam kan begitu. Itu ada aturan-aturan pembunuhan dalam Islam. Kalau sekarang tidak, urusan parkir bunuh, nggak bayar hutang bunuh, tersinggung bunuh. Sekarang main bunuh aja sekarang ini. Gara-gara parkir naruh motor di depan rumah orang, tersinggung dibunuh tuh yang punya motor. Akalnya di mana coba? Gara-gara tengkar anaknya, orang tuanya bunuh-bunuhan. Gara-gara warisan sampai anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya, anak membunuh saudaranya. Masya Allah, di zaman sekarang sampai kita lihat coba YouTube hari-hari kita lihat berita pembunuhan itu aneh-aneh dan sadis-sadis. Dimutilasi, dimasukkan ke koper, ya kan? Dimasukkan ke kresek, dimasukkan ke karung, dicemplungkan ke kali. Macam-macam, mulai dari bayi yang tidak bersalah loh ya, karena mungkin malu ini hasil zina, sampai urusan pacaran, sampai urusan harta,
sampai urusan keluarga semua dah main bunuh. Urusan waris, urusan hutang, urusan bisnis. Hari-hari saya lihat itu pembunuhan, dan sekarang pembunuhan itu luar biasa, sadis luar biasa. Ya. Dan latar belakangnya aneh-aneh, psikopat kayaknya orang-orang bunuh ini. Makanya wajar Rasul mengatakan yang membunuh bingung, kenapa dia membunuh? Karena alasan kenapa kau dibunuh? Awalnya saya tidak hendak membunuh, tapi tak tahu kenapa saya membunuh katanya. Dia jadi bingung tuh. Coba kalau seandainya yang dibunuh hidup lagi, makin bingung, kenapa bisa dibunuh katanya kan gitu. Nah, jadi pembunuhan ini entah karena peperangan, entah karena kecelakaan. Kita lihat di jalan raya, hari-hari ada orang mati. Di Batam saja tiap hari ada kecelakaan itu, tabrak tronton mati, ya. Kemudian tabrakan motor mati, tabrakan mobil mati, ada yang beruntun, ada yang mati tabrakan mandiri, nggak tabrakan ngantuk nabrak pohon gitu ya, mati juga. Jadi banyak sekali kematian, dan itu alamat kiamat. Jadi kematian diakibatkan karena peperangan dan yang semacamnya, ya. Karena dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW, harbun wa harabun, akan terjadi fitnah, peperangan dan pengungsian. Kalau sudah ada perang pasti ada yang ngungsi itu. Ya, lihat di Palestina tuh. Perang di sini ngungsi di sana, nanti diserang di sini ngungsi di sini. Begitu juga bencana. Ya, banyaknya banjir, kemudian gempa, semuanya itu adalah tanda-tanda kiamat kecil. Tapi ingat ikhwan, tanda-tanda kiamat kecil itu berbeda dengan tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil ini dia tidak bertentangan dengan hukum alam. Dia tidak bertentangan dengan ilmu fisika. Ya, coba bapaknya terjadi gunung meletus, kemudian gempa, di situ ada teori ilmiahnya, entah geser lempengan, entah apa kan, ada teori ilmiahnya gitu kan. Jadi tanda-tanda kiamat kecil itu tidak bertentangan dengan ilmu fisika dan alam. Tapi kalau sudah tanda-tanda kiamat besar, inilah yang bertentangan dengan ilmu alam dan fisika. Bagaimana matahari bisa terbit dari barat? Di mana teorinya? Ya kan? Nah, baru itu aneh-aneh. Kemudian binatang keluar dari perut bumi ini gimana ceritanya? Ya. Nah, baru kalau tanda-tanda kiamat besar itu sudah aneh-aneh tuh. Tapi kalau tanda-tanda kiamat kecil ini ya masihlah sesuai dengan ilmu alam dan ilmu fisika, tidak bertentangan dengan teori-teori ilmiah gitu maksudnya. Tetapi penyebab bencana itu sekali lagi karena maksiat, karena ada orang yang mereka menghilangkan teori agama, hanya berpatokan kepada teori dunia. Jadi kalau ada bencana, oh itu lempengan geser gitu. Otaknya ke situ saja. Tapi kita yang beragama kan bukan itu. Kenapa bisa lempengan bergeser? Kenapa Allah geser? Ada apa? Nah itu kalau kita kan orang beriman kan bertanya. Dan Allah mengatakan, ma asaba min musibatin illa fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah yang menimpa kecuali karena ulah tangan kita. Jadi kalau ada musibah di mana-mana pasti di situ ada maksiat. Makanya Umar sampai mengatakan ketika terjadi gempa di Madinah, apa kata Umar? Kalau sampai gempa datang 2 kali, aku tidak mau satu atap dengan kalian. Pasti kalian ada yang bermaksiat, kata Umar. Bayangkan Umar sampai ngomong gitu. Ya. Jadi intinya bahwa itu semua adalah tanda-tanda kiamat, tapi itu tanda-tanda kiamat kecil, bukan tanda-tanda kiamat besar. Wallahu a'lam. Ya, sekira cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.